Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang perkembangan fisik sepanjang 3 tahun pertama. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu anggota saya. Pertama, saya Devi Asaliandri, dan nanti ada Fitri Ramadhani dan Kori Latifah. Kepada Fitri Ramadhani, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita yang pertama. Kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu tentang proses persalinan, di mana proses persalinan ini merupakan awal dan akhir puncak dari semua yang terjadi pada masa pembuahan, dan persalinan ini adalah kerja keras yang antara ibu dan seorang bayi, seperti itu. Lalu proses kelahiran ini berawal ada 3 tahap. Yang pertama itu proses perubahan pada uterin, lalu servikal atau serviks, dan yang terakhir itu berujung pada proses persalinan waktu bayi keluar dari rahim seorang ibu. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya, tahap-tahap persalinan. Tahap-tahap persalinan ada 4. Yang pertama itu merupakan proses yang terpanjang karena terjadi sekitar kurang lebih 12 jam, di mana di sini kontraksi uterin yang terus meningkat sehingga menyebabkan serviks semakin membuka. Contohnya di sini tuh pembukaan saat mau proses melahirkan, seperti itu. Lalu tahap kedua yaitu biasanya terjadi sekitar 1 setengah jam atau lebih, dimana ini dimulai ketika kepala bayi itu mulai bergerak melalui serviks ke lubang vagina dan berakhir ketika bayi keluar dari rahim ibunya secara utuh. Lalu yang tahap ketiga itu berlangsung sekitar 5 atau 30 menit, dimana ketika plasenta dan tali pusat bayi ini masih tersisa dan dikeluarkan dari tubuh ibunya. Lalu yang terakhir tahap keempat itu beberapa jam setelah proses persalinan selesai dan melihat pemulihan dari ibu yang sedang melahirkan tadi, yang telah melakukan proses persalinan tadi, seperti itu. Lalu metode yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu metode dalam proses melahirkan. Jadi ada vaginal, ada sesar, pengobatan, dan tanpa pengobatan. Mana vaginal ini yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu tahap yang normal, melahirkan normal, yang ada 3 tahap tadi, yang perubahan uterin, servikal, sama proses persalinan itu ya. Lalu yang sesar itu maksudnya adalah prosedur operasi memindahkan bayi dari dalam kandungan dengan cara memotong daerah abdomen atau perut sang ibu. Lalu ada metode pengobatan dan tanpa pengobatan, di mana ini pertama kali digunakan oleh Ratu Victoria di Inggris. Dia menggunakan metode bius total pada saat melahirkan anaknya. Tapi sekarang sudah jarang dilakukan karena tidak terlalu baik untuk seorang ibu dan bayi. Lalu pembahasan berikutnya adalah bayi yang baru lahir atau bayi merah. Saya akan menjelaskan peran dan bentuknya. Jadi 4 minggu kehidupan pertama bayi itu merupakan periode neonatal. Jadi setelah dilahirkan dari perut ibu itu merupakan periode neonatal, di mana bayi yang baru lahir ini disebut juga neonat ya. Lalu rata-rata bayi itu yang baru lahirkan memiliki panjang sekitar 20 inci sampai 7,5 pon. Dan biasanya bayi laki-laki lebih berat dan panjang daripada bayi perempuan. Lalu pada beberapa hari pertama, berat badan si neonat ini, bayi yang baru lahir ini, kehilangan cairan sekitar 10%. Namun akan kembali terus bertambah lagi setelah hari ke-5 dan kembali normal pada hari ke-10 sampai ke hari ke-15, seperti itu. Lalu sistem tubuh bayi yang baru dilahirkan ini pertama sirkulasi darah, pernapasan, nutrisi, pembuangan kotoran, dan pengaturan suhu itu semua dilakukan di dalam tubuh ibunya, ya kan? Lalu setelah dilahirkan ini semua sistem itu mulai berfungsi, beroperasi sendiri. Bagian besar pergerakan ini itu terjadi sampai sekitar 4 sampai 6 jam setelah melahirkan. Lalu apabila bayi ini tidak bernafas selama lebih dari 5 menit ketika selesai keluar dari rahim seorang ibu itu, maka itu akan menyebabkan anosia, yaitu kerusakan otak permanen dikarenakan kekurangan oksigen. Karena di sini sangat rentan ya bayi dengan masalah pernapasan. Lalu selanjutnya beberapa hari pertama bayi akan mencerna mesonium dalam jalur usus janin. Makanan dia memproses makanan sendiri ya. Lalu 3 sampai 4 hari
setelah persalinan itu setengah dari bayi itu akan berubah warna kuning gitu, dikarenakan belum sempurnanya liver mereka, tim mereka. Tapi ini tidak berpengaruh penting karena itu normal terjadi, tidak perlu bantuan dokter atau tenaga medis. Lalu ada aktivitas state of arousal, di mana merupakan periode lingkar waktu pada bayi ketika bangun, tidur, dan beraktivitas. Di sini bayi yang baru lahir itu menghabiskan 75% waktunya atau sekitar 18 jam sehari untuk tidur, namun terbangun lagi setiap 3-4 jam untuk makan, seperti itu. Lalu kondisi tidur bayi itu berganti-ganti, tidak stabil ya. Kadang ada yang tenang, teratur, atau sampai yang aktif, yang tidak teratur, seperti itu. Lalu mulai dari bulan pertama, periode tidur bayi ini pada di malam hari itu secara bertahap itu akan lebih lama seiring semakin sering bayi itu terbangun di siang. Jadinya akhirnya kebutuhan untuk tidur itu berkurang, seperti itu. Bella selanjutnya akan dijelaskan oleh Kori Latifah. Yang pertama, kebiasaan tidur. Itu berbeda-beda di tiap budaya dan negaranya. Contohnya seperti di Amerika Serikat, meletakkan atau menidurkan bayi berbeda ranjang. Hal itu dilakukan agar bayi terbiasa mandiri. Yang kedua, penilaian medis merupakan masa krusial untuk perkembangan. Penilaian medis dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, skala Apgar. Yang kedua, menilai status neurologis. Yang ketiga, pemindaian neonatal. Yang ketiga, komplikasi persalinan. Trauma kelahiran bisa menyebabkan anoksia, penyakit atau infeksi atau cedera mekanis. Terkadang, trauma tersebut meninggalkan kerusakan otak permanen, menyebabkan keterbelakangan mental, masalah perilaku, bahkan kematian. Pertama, komplikasi persalinan yaitu postmaturi atau pasca maturitas, yaitu seseorang bayi dianggap postmaturi cenderung panjang dan kurus karena mereka terus tumbuh dalam rahim tetapi kekurangan suplai darah di ujung kehamilan. Karena janin postmaturi beresiko terkena kerusakan otak atau bahkan kematian. Bagian kedua dari komplikasi kelahiran yaitu kelahiran prematur dan kekurangan berat badan. Bayi yang lahir dengan berat badan jauh di bawah normal tercatat 1,4% kelahiran. Kekurangan berat badan adalah penyebab kematian bayi kedua setelah cacat lahir. Pencegahan dan penanganan kekurangan berat badan dapat meningkatkan secara signifikan jumlah bayi yang bertahan hidup di tahun pertama kehidupan. Bayi dengan berat badan di bawah normal bisa jadi preterm atau small for death, yang mungkin memiliki atau tidak memiliki ukuran sesuai masa kehamilan. Bayi small for death terlalu kecil untuk usia kandungan, yang mungkin saja prematur atau tidak, yang memiliki berat badan kurang dari 90% bayi dengan usia kandungan yang sama. Kecilnya ukuran fisik mereka biasanya disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada waktu penetralan yang memperlambat penumbuhan janin. Yang ketiga, beberapa faktor yang meningkatkan kecenderungan wanita memiliki bayi di bawah normal. Yang A, faktor demografis dan sosioekonomi. Yang B, faktor medis penghambat kehamilan. Yang C, perilaku prenatal atau faktor lingkungan. Yang D, kondisi medis yang dikaitkan dengan kehamilan. Yang keempat, kematian pada masa bayi. Salah satu kematian paling tragis adalah kematian pada saat masa bayi. Pada tahun 2000, di seluruh dunia, 1 dari 20 bayi meninggal. Di Amerika Serikat, tingkat kematian bayi berada di titik paling rendah. 2/3 dari kematian tersebut terjadi pada masa neonatal. Cacat lahir, abnormalitas kongenital, berat badan di bawah normal, sindrom kematian mendadak atau SIDS, dan komplikasi kehamilan maternal merupakan penyebab utama dan bertanggung jawab terhadap setengah dari keseluruh kematian di masa bayi.
bayi berkulit hitam memiliki kecenderungan untuk meninggal di usia pertama 2,5 kali lebih besar dibandingkan bayi berkulit putih dan Hispanik, dan 4 kali lebih besar dibandingkan bayi berkulit putih dalam kasus meninggal karena lahir dengan berat di bawah normal. SIDS terkadang disebut script death, adalah kematian mendadak seorang bayi yang berusia 1 tahun. Dengan penyebab kematian belum dapat dijelaskan setelah diinvestigasi yang rinci melalui autopsi. Petunjuk penting tentang apa yang sering terjadi di dalam SIDS muncul dari penemuan cacat yang bersumber reseptor kimia atau ujung saraf dalam batang otak yang menerima dan mengirimkan pesan untuk mengatur pernafasan, detak jantung, suhu tubuh, dan jam biologis. Tentang prinsip perkembangan, di mana sebagai periode sebelum kelahiran, perkembangan dan pertumbuhan fisik mengikuti prinsip dari kepala kaudal dan proximodistal. Yang pertama itu kan merujuk pada prinsip kepala kaudal, di mana pertumbuhan bergerak dari atas ke bawah. Jadi perkembangan sensori dan motoriknya juga merujuk prinsip yang sama, yaitu para bayi belajar untuk menggunakan tubuh bagian atasnya sebelum bagian bawahnya. Mereka melihat objek sebelum mereka dapat mengontrol tubuh mereka dan belajar banyak hal dengan tangan jauh sebelum mereka dapat merangkak dan berjalan. Jadi prinsip kedua itu adalah merujuk pada prinsip proximodistal, di mana dari pertumbuhan anak itu dari dalam keluar. Jadi pertumbuhan dan perkembangan motorisnya bergerak dari bagian tengah tubuh keluar. Dalam rahim, kepala dan tubuh lebih dahulu berkembang sebelum tangan dan kaki. Kemudian telapak tangan dan kaki, dan akhirnya jari-jari tangan. Sepanjang masa bayi dan kanak-kanak awal ini, tangan dan kaki tumbuh lebih cepat ketimbang telapaknya. Dengan hal ini, anak-anak belajar untuk mengembangkan kemampuan menggunakan tangan dan kaki bagian atas, baru kemudian bagian yang lebih jauh, dilanjut dengan kemampuan untuk menggunakan telapak tangan dan kaki, dan akhirnya jari-jari tangan kaki juga. Terus ada perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik di sini perkembangan tercepat anak-anak terjadi sepanjang 3 tahun pertama mereka, terutama selama beberapa bulan pertama. Pada bulan kelima, di sini berat anak laki-laki itu bayinya telah berlipat 2, mencapai 16 pon, dan pada usia 1 tahun berat tersebut hampir berlipat 3 menjadi 23 pon. Jadi pertumbuhan yang pesat tersebut kemudian terjadi pada tahun kedua dan ketiga dari usianya. Anak laki-laki biasanya naik sekitar 5 pound, dan pada ulang tahun keduanya akan menjadi 3,5 pound pada ulang tahun ketiganya. Terus anak laki-laki biasanya meningkat menjadi 10 cm pada tahun pertama, dan 5 inci pada tahun kedua, dan lebih dari 3 inci pada tahun ketiga, menjadi sekitar 37 inci. Anak perempuan mengikuti pola yang sama, namun sedikit lebih kecil. Pada usia 3 tahun, berat anak perempuan itu hanya 1 pound, lebih ringan dan 1 inci lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki tersebut. Jadi seiring dengan tumbuhnya bayi, bentuk dan proporsi tubuh juga berubah. Anak berusia 3 tahun tampak lebih langsing dibandingkan dengan berusia 1 tahun yang menggemaskan, karena mungkin sudah banyak ruang geraknya, sehingga ya perkembangan fisiknya jadi yang dari 1 tahun itu yang kurang banyak gerak. Sekarang kan mereka udah bisa jalan, udah ya perkembangan fisiknya jadi yang dari 1 tahun itu yang kurang banyak gerak. Sekarang kan mereka udah bisa jalan, udah mulai merangkak. Itu kan membutuhkan tenaga yang sangat banyak gitu. Jadi sehingga anak pun menjadi lebih langsing dibanding anak yang berusia 1 tahun tadi. Terus gen ini juga berpengaruh pada pertumbuhan. Gen yang diwarisi oleh bayi memiliki pengaruh yang kuat berkenaan dengan apakah si anak akan menjadi tinggi atau pendek, langsing atau montok, atau level tengah di antara kondisi-kondisi tersebut. Pengaruh genetik yang berinteraksi dengan lingkungan berpengaruh, seperti nutrisi dan kondisi tempat tinggal juga mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan umum.
Sebagai contoh, misalnya anak Jepang dan orang Amerika, lebih tinggi yang orang Amerika dibanding dengan Jepang, anak Jepang seusianya. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan makanan. Jadi makanan dan perhatian makanan mereka kan. Jadi makanan juga nih ya, juga mempengaruhi. Jadi makanan dan perhatian yang lebih baik akan membuat anak menjadi lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan anak yang mendapatkan makanan dan perhatian yang kurang. Mereka juga matang secara seksual dan mendapatkan tinggi maksimum di kemudian hari, dan gigi seri mereka juga terlepas dari awal. Jadi kayak perhatian dari orang tua, terus pola makan dari orang tua itu juga kayak bisa mempengaruhi perkembangan anak. Dimana kalau misalnya dari awal pola makan mereka itu pola makan dan perhatian itu dapat dengan anak, mereka akan berkembang dengan baik. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada salah penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya dan teman-teman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.